Yo, Oke, selamat sore. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang integrasi numerik Simpson 1/3. Yang pertama adalah integrasi numerik. Integrasi numerik merupakan suatu cara untuk menghitung aproksimasi luas daerah di bawah fungsi yang dimaksud pada sela yang diberikan dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Next. Klasifikasi metode integrasi numerik. Ini ada 3. Yang pertama yaitu metode bias. Metode bias merupakan daerah integrasi yang dibagi berdasarkan jumlah bias atau strip yang berbentuk segi empat. Luas integrasi adalah luas seluruh bias. Contohnya seperti segi empat, trapesium, dan titik tengah. Lalu yang kedua ada metode Newton-Cotes. Fx dihampiri dengan polinom interpolasi Pnx, kemudian integrasi dilakukan terhadap Pnx. Contohnya yaitu trapesium, kaidah Simpson 1/3 ini sendiri, dan juga kaidah Simpson 3/8. Next. Yang terakhir adalah kuadrat Gauss. Kuadrat Gauss merupakan integrasi yang diperoleh dengan mengevaluasi nilai fungsi pada sejumlah titik tertentu dalam selang atau jarak antara -1 hingga 1. Kemudian mengalikannya dengan suatu konstanta, lalu menjumlahkan semuanya. Next. Nah, metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 yaitu membagi subinterval A, B menjadi n subinterval, di mana n merupakan bilangan genap. Untuk setiap pasang subinterval, luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Next. Bisa dilihat pada grafik, garis merah yang melewati titik-titik adalah nilai real dari fungsi, sedangkan yang biru merupakan hampiran dari metode Simpson 1/3 yang menghitung luas di bawah kurva. Aproksimasi nilai dari Simpson 1/3 sendiri menggunakan polinomial Lagrange berderajat 2 untuk menentukan persamaannya. Kita membutuhkan 3 titik data yaitu X0, X1, dan X2. Nah, ini adalah persamaan polinomial Lagrange berderajat 2. Next. Nah, dari persamaan Lagrange tersebut, kita substitusikan ke fx pada integral a sampai b fx dx. Maka ditemukan persamaannya menjadi berikut. Lalu jika dimisalkan a sama dengan 0, x1 sama dengan h, dan x2 sama dengan 2h, maka persamaannya bisa diturunkan menjadi h/3 dikali f0 plus 4f1 plus f2. Next. Nah, ini karena metode Simpson 1/3 ini menggunakan polinomial derajat 2, yang mana paling sedikitnya terdapat 3 titik, maka metode ini mensyaratkan harus mempunyai segmen yang genap dalam skala interpolasi. Nah, jika kita ingin menghitungkan integrasi pada titik ke n, maka kita bisa menyederhanakan bentuk persamaan menjadi h/3 dikali f0 plus 4 dikali sigma f ganjil, yang mana nilainya dimulai dari 1, 3, 5, sampai n-1, plus 2 dikali sigma f genap, yang mana nilainya dimulai dari 2, 4, 6, sampai n-2, plus fn. Nah, ini adalah rumus dari Simpson 1/3 pada integrasi ke n. Next. Nah, ini algoritmanya. Yang pertama kita lihat batasan integral pada soal untuk menentukan A dan B, di mana A adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Hitung H sama dengan B min A per N. Lalu kita lihat dan tentukan koefisien. Lalu hitung koefisien Fxi. Selanjutnya kita mencari luas Simpson 1/3 dengan menggunakan rumus pada slide sebelumnya. Ya. Selanjutnya kita bahas pada soal. Oke, untuk contoh soal, kita di sini ada punya 2 soal. Yang pertama adalah hitunglah hasil dari integral 2 sampai 4 untuk 6x kuadrat sampai 6x plus 2 dx
menggunakan Simpson 1/3 dengan nilai segmen 4. Oke. Jadi di sini pertama-tama seperti yang algoritma yang telah dijelaskan oleh Gilang tadi, pertama-tama adalah lihat batasan integral pada soal. Oke, batasan integral di sini adalah 2 dan 4. 2 untuk batasan bawah, 4 untuk batas atas. Kemudian hitung H sama dengan B min A per N. Oke. Jadi H sama dengan B min A per N, B tadi di sini ada 4, dan A-nya adalah 2. Jadi 4 min 2 per 4. 4 dapat dari mana? 4 dapat dari ini, nilai segmen. Nilai segmen ini adalah N. 4 per 2 min 4 sama dengan 0,5. Kemudian kita buat suatu tabel. Tabel ini adalah untuk mempermudah perhitungan kita nantinya. Jadi tabel ini berisi ada N. N itu adalah batas tadi ditambah dengan interval ini. Kemudian ada Fn, kemudian ada Fi. Jadi pertama kita masukkan N sama dengan 2, lalu Fn-nya sama dengan 6N kuadrat min 6N plus 2. Kemudian Fi-nya sama dengan F0. Kenapa F0? Karena untuk setiap iterasi dimulai dari 0. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 0,5, hasilnya adalah 2,5. Dan ditemukan Fn-nya sama dengan 24,5. Dan begitu seterusnya sampai N sama dengan 4. Kemudian di sini adalah rumus Simpson, 1/3. H per 3 dikali F0 plus 4 F1 tambah F3, tutup kurung, ditambah 2F2 plus F4. Jadi kita sudah menemukan H di sini adalah 0,5. Jadi 0,5 per 3 dikali F0, kita lihat di sini F0 adalah 14. 14 ditambah 4 dikali F1. F1 ini adalah 0,5 ditambah dengan F3, 54,5. Ditambah dengan 2 dikali F2. F2-nya adalah 38. 2 dikali 38 ditambah F4. F4-nya adalah 74. Dari sini kita hitung seperti biasa. 0,5 dibagi 3 dikali 14 ditambah 4 dikali 79 ditambah 2 kali 38 tambah 74. Sama dengan 0,5 per 3 dikali 14 plus 316 ditambah 76 ditambah 74. Kemudian 0,5 per 3 dikali 480 dan ditemukan hasilnya adalah 80. Oke. Di sini maksud ini adalah jika kita gambar pada garis bilangan, batas bawah adalah 2 dan batas atas adalah 4. 0,5, interval 0,5 itu berarti ini adalah maksudnya 2,5. Ini adalah 2,5. Ini adalah 3 dan ini adalah 3,5. Dan yang dimaksud dengan H itu adalah ini. Maksud saya N itu adalah ini. Ini tuh adalah ini N, ini N. N-nya bernilai 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita lanjut ke perhitungan analitik. Dari perhitungan Simpson tadi, kita bandingkan dengan perhitungan analitiknya atau eksaknya. Jadi integral dari 2 sampai 4, 6x kuadrat min 6x plus 2 dx. Kita buat seperti ini. Ini adalah hasil integralnya. 2x pangkat 3 min 3x kuadrat ditambah 2x dengan batas 2 sampai 4. Kemudian kita masukkan 4. 2 dikali 4 pangkat 3 min 3 dikali 4 pangkat 2 tambah 2 kali 4 dikurangi dalam kurung 2 dikali 2 pangkat 3 min 3 dikali 2 pangkat 2 tambah 2 kali 2. Hasilnya adalah 128 min 48 ditambah 8 min dalam kurung 16 min 12 plus 4. Hasilnya adalah 80. Hasilnya sama dengan metode Simpson 1/3 dan kesimpulannya adalah tidak ada galat atau galatnya bernilai 0. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah integral dari
0 sampai 6 akar pangkat 3 dari X kuadrat dx. Oke, nilai segmennya 10 berarti N sama dengan 10. Kita lanjut sini, H sama dengan B min A per N. B tadi ada 6, A-nya sama dengan 0, N sama dengan 10. Dan ditemukan H-nya adalah 0,6. Lalu kita seperti biasa membuat tabel lagi. N mulai dari 0 sampai ke 4 sampai ke 6 dengan interval 0,6. Lalu kita masukkan Fn dan ditemukan nilai seperti ini. Lalu kita lanjut ke perhitungan Simpson-nya. Jadi rumusnya adalah H per 3 dikali F0 plus 4 dikali F1 plus F3 plus F5 plus F7 plus F9 tutup kurung ditambah 2 dikali F2 plus F4 plus F6 plus F8 tutup kurung ditambah F10. Lalu tadi hanya adalah 0,6, jadi 0,6 per 3 dikali F0-nya 0 tambah 4 dikali F1-nya 0,711 ditambah F3 tambah F5 tambah F7 tambah F9 tambah 2 dikali F2 tambah F4 tambah F6 tambah F8 kemudian tutup kurung tambah F10 dan ditemukan hasilnya adalah 11,88. Oke, jika kita bandingkan dengan perhitungan analitiknya, integral 0 sampai 6 akar pangkat 3 dari X kuadrat dx, ini kita ubah dari akar, lalu kita ubah ke bentuk pangkat seperti ini. Jadi integral 0 sampai 6 X pangkat 2 per 3 dx. Lalu kemudian kita turunkan atau kita integralkan dengan menggunakan bentuk seperti ini. Integral X ke N, X pangkat N sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1. Dengan syarat N tidak boleh sama dengan ini min 1 ini. Lalu di sini X pangkat 2 per 3 plus 1 per 2 per 3 plus 1. Hasilnya adalah X akar pangkat 3 dari X kuadrat per 5 per 3. Lalu kita kalikan ini jadinya 3X kali akar pangkat 3 dari X kuadrat per 5. Lalu kita masukkan batas-batasnya seperti tadi. Jadinya hasilnya adalah 11,886. Jika dibandingkan dengan hasil dari Simpson, errornya adalah sekitar 0,006. Jadi sangat kecil errornya. Oke, untuk codingnya saya serahkan kepada Fikri. Silahkan Fikri. Ya, terima kasih Calvin. Ya. Sudah kelihatan kan? Sudah. Ya, pertama dilihat dulu dari algoritma. Yang pertama lihat dulu batasan integral pada soal. Jadi kita harus lihat dulu soalnya. Misal kita ambil contoh soal nomor 1. Batasannya adalah 4 itu atas dan 2 itu adalah bawah. Jadi atas sama dengan apa tadi? 4 sedangkan bawah sama dengan 2. Dan juga fungsinya yaitu fx 6 kali X kuadrat min 6 kali X plus 2. 6X kuadrat min 6X plus 2. 6X kuadrat min 6 kali X plus 2. Ya. Yaitu HON. Ini adalah banyak atau subintervalnya. Subinterval. Yang dimana syaratnya adalah genap. Jadi misal seperti contohnya saja mengambil 4 misal. 4. Lalu untuk algoritma yang kedua, hitung H sama dengan B min A per N. Jadi delta X-nya atau di variabel H sama dengan atas min bawah dibagi N.
jadi dipecah. Lalu bisa dilihat rumusnya adalah H per 3 F0 4 F1. Jadi karena ditambah, jadi dibolak-balik sama aja. Jadi diambil dulu Fn dan F0-nya dulu. Misal kita ambil Fn dan F0-nya itu adalah F bawah, maka Fn-nya itu adalah F atas. Jadi adalah F bawah ditambah F atas. Ditampung di sini. Setelah dapat Fn dan F0-nya, maka sekarang adalah menghitung yang tengahnya ini, 4F1 plus 2F2, dan seterusnya. Itu kita pakai for I. 1 sampai N. Jadi kalau misalnya 1 sampai N, kan yang ke 0 sudah diambil, dan yang terakhir sudah diambil. Makanya 1 sampai N. 1 sampai N itu berarti 1 sampai, misal karena N-nya 4, berarti dia sampai 3. Sedangkan keempat sudah diambil ini. Kalau 0 sudah diambil ini. Lalu diambil itu isinya atau yang difungsikan X-nya. X-nya bisa diambil dari, misal ditampung di C, H kali ke urutan perulangan keberapa. Karena bawahnya sudah dipakai, maka ditambah bawah. Setelah itu baru fungsinya. Hasil plus sama dengan 2 kali F fungsi ke C. Gitu juga yang kali 4 itu ya. Cara bedakannya genap atau ganjil pakai if. If I di mod 2 sama dengan 0, maka dia genap. Kalau genap pakai ini. Sedangkan kalau ganjil pakai ini. Yang dalam kurung ini sudah dapat, berarti sekarang tinggal dikali H per 3. H per 3 berarti hasil sama dengan hasil dikali sepertiga, yaitu Simpsonnya 1 itu H-nya. Setelah itu di print. Oh iya, masih ada yang error. Hasil sama dengan F bawah, ini soalnya belum di return. Iya, 80. Tadi jawabannya juga 80 ya. Sekarang di tes coba yang soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah X kuadrat akar 3, berarti X2 per 3 ya. X2 per 3 itu berarti X pangkat 2 per 3. Terus untuk batas atasnya adalah 6 dan batas bawahnya adalah 0. 6, 0. Misal perulangan yang dilakukan adalah 20. Oh iya, dikurung karena yang diawali dulu kan pangkat dulu kalau operator, jadi dikasih kurung. Ya, 11,881. Kalau misalnya perulangannya ditambah misal 50, ini ditampung dulu, dicoba. Ini kalau misalnya perulangan 20. Ya, semakin mendekati ya. Terus coba kalau misal perulangannya 50. Oh,
Sudah 50, coba 100. Ya, jadi semakin besar, maka semakin sedikit Galat error-nya. Ya, demikian. Saya kembalikan ke Calvin. Terima kasih. Baik, Ivan silakan menutup. Oke, itu tadi sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai integrasi numerik Simpson 1/3 ya. Metode Simpson 1/3. Terima kasih, mungkin cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih.